Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 4 meminta izin kepada Miss dan teman-teman untuk mempresentasikan angina stabil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Melinda Febrianti, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Milatrisna Dewi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Merakan Amara Gemini Handayani, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nurul Sitamida, kelas 11C Farmasi, nomor absen 17. Definisi angina stabil. Angina stabil adalah jenis angin duduk yang paling umum. Kondisi ini biasanya terjadi ketika Anda memaksakan diri untuk beraktivitas ketimbang meluangkan waktu untuk beristirahat. Tanda dan gejala angina stabil. Gejala angina pectoris atau angina stabil meliputi muncul saat jantung sedang bekerja lebih keras seperti saat sedang berolahraga atau menaiki tangga. Biasanya bisa diprediksi dan rasa sakitnya mirip dengan nyeri dada biasa. Waktu berlangsungnya cenderung singkat, kurang lebih sekitar 5 menit atau kurang dari itu. Bisa segera hilang jika Anda beristirahat atau meminum obat untuk mengatasi angin duduk. Tingkat keparahan dan lama waktu terjadinya angin duduk bisa bervariasi. Timbulnya gejala baru atau berbeda bisa menandakan serangan angin duduk yang lebih berbahaya maupun serangan jantung. Sebab dan faktor risiko angina paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penumpukan plak di arteri. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner yang bisa dimunculkan angina adalah Kebiasaan merokok, riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, kadar kolesterol jahat atau LDL, dan trigliserida yang tinggi, menderita diabetes, riwayat penyakit jantung di dalam keluarga, jarang berolahraga dan tidak aktif bergerak, mengalami obesitas, berusia di atas 45 tahun untuk laki-laki dan di atas 55 tahun untuk wanita. Terapi farmakologi terhadap iskemia pada pasien dengan angina pectoris bertujuan untuk meredakan gejala angina serta mencegah kejadian kardiovaskular. Penggunaan nitrogliserin kerja cepat sublingual mampu meredakan gejala nyeri dada yang sedang muncul dan mencegah episode angina berikutnya. Pencegahan kejadian kardiovaskular seperti trombosis koroner dan disfungsi ventrikel dapat dicapai dengan terapi farmakologi yang diarahkan pada penundaan progresivitas plak, aterosklerosis, stabilitas plak, dan pencegahan trombosis akibat plak mengalami ruptur dan erosi. Obat yang digunakan yang pertama penghambat reseptor beta. Penghambat reseptor beta merupakan terapi awal pilihan untuk meredakan gejala angina pada pasien dengan penyakit jantung iskemik stabil. Obat ini menurunkan konsumsi oksigen di miokard dengan cara menurunkan denyut jantung, kontraksi miokard dan afterload, serta menekan remodelisasi kardiovaskular dengan cara mengurangi tekanan terhadap dinding vertikal kiri pada penggunaan jangka panjang. Kelebihan penghambat reseptor beta dibandingkan golongan penghambat kanal kalsium terletak pada pengendalian gejala angina dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan jangka panjang yang lebih baik. Pada pasien dengan angina vasospastik dan penyakit arteri perifer berat, penggunaan penghambat reseptor beta dengan properti penghambat adrenergi alfa seperti levodopa atau carvedilol dapat membantu meringankan gejala akibat vasokonstriksi. Penghambat kanal kalsium. Akibat pasien memiliki kontradikasi atau menunjukkan efek samping berat terhadap penggunaan penghambat reseptor beta, maka penghambat kanal kalsium dapat dipertimbangkan. Obat ini bekerja dengan membatasi influx ion kalsium melalui kanal kalsium tipe L, sehingga menyebabkan efek inotropik negatif. Susperi pacu jantung, perlambat konduksi, dan relaksi otot polos. Yang ketiga ada golongan nitrat. Golongan nitrat
Obat golongan nitrat juga efektif sebagai alternatif terhadap penghambat reseptor beta dalam meredakan angina. Senyawa nitrat memicu relaksasi otot polos di arteri sismatik, arteri koroner, dan vena. Meskipun nitrogliserin terbukti menyebab dilatasi dinding arteri. Pengobatan non-farmakologi, gaya hidup sehat, berhenti merokok, dan menghindari paparan asap rokok, aktivitas fisik, melaksanakan latihan aerobik intensitas sedang berat berkurang lebih 3 kali seminggu dan 30 menit setiap hari, manajemen massa tubuh. Penurunan massa tubuh direkomendasikan pada pasien yang berlebihan atau overweight dan obesitas untuk mendapatkan beberapa efek yang menguntungkan seperti penurunan darah, perbaikan dislipidemia, dan metabolisme glukosa. Mempertahankan tekanan darah sistolik 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg untuk pasien angina dengan hipertensi. Sekian kami dari presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.